Nggak ada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Cari di bahagian kalimat fa sannafna. Kata Mutad sannafna. Dapat? Hah? Di tengah sannafna. Halaman 3 fasannafna. Dapat? Iya, pas tuh. Wal'iyadzu billah fasannafna. Baris ke-7 dari atas. Baris ke-7. Mana? Beda kitabnya. Baris ke-7. Beda kitabnya. Sebelum wal'iyadzu billah. Oh, Dapat? sebelum. Sebelum wal'iyadzu. Sudah. Belum. Oh, sudah. Sudah. Sudah wal'iyadzu billah. Dapat ya? Enggak ada urusan habis nih. Kebanyakan kitab. Iya, di sini ketemu, sini enggak. Apa bedanya tadi? Ini kitab lama. Ini kitab baru. Dapat enggak? Lama, ini tiga juga. Ketujuh. Ini ketemu. Dapat. Fasannafna. Pas sampai situ? Oh ya. Maka kami telah menyusun ya. Saya mengarang ya kan. Fi qat'i hadhihi at-tariq, pada memutus ini jalan, wa sulukiha, dan menempuh ini jalan. Jadi maksudnya kan kemarin sudah digambarkan tentang jalan-jalan ibadah, kesulitan jalan ibadah, kelemahan hamba, banyaknya rintangan ya kan. Kemudian manfaat kalau kita beribadah dan mudarat kalau tak mau beribadah. Maka kata Imam Al-Ghazali, fasannafna fi qat'i hadhihi at-tariq wa sulukiha. Maka kami telah menyusun pada memutus ini jalan atau menempuh ini jalan, wa sulukiha, dan menjalani ini jalan. Apa yang telah Imam Ghazali susun? Yang Imam Ghazali susun akan kutuban, kitab-kitab. Ka Ihya'i Ulumuddin, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini yang ringkasan yang kita baca tadi. Wal qurbati ilallah, ada nama kitab Al-Qurbah ilallah. Banyak lagi tuh kitab tuh. Ada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ada banyak tuh kan? Apa lagi? Banyaklah kitabnya. Ayyuhal walad, ya kan? Apalagi misalnya Al-Kashf wa Tabyin, atau nanti kita bahas juga terus setelah Ayyuhal walad, ya kan? Wa ghairi dzalika, dan selain itu, ihtawat ala daqaiqi minal ulum, yang mengandung di atas daqaiq, yang halus-halus, minal ulum, dari berbagai macam ilmu, ya kan? Dari berbagai macam ilmu. I'tasat, kitab-kitab yang Imam Ghazali karang itu i'tasat, menjadi sulit dipahami, ala afhamil amah, di atas pemahaman-pemahaman kebanyakan orang. Jadi Imam Ghazali itu mengarang kitab itu, tapi ternyata di belakangan kitab itu sulit dipahami oleh pemahaman-pemahaman orang-orang umum. Faqadahu fiha
lalu mereka malah mencela tentang kitab tersebut. Dia belum sampai pemahamannya ke situ, malah dicelanya. Nah, gitu. Jadi Imam Ghazali sudah sampai pada satu tahap ketika mengarang itu, punya maksud yang mulia. Ada orang belakangan tak sampai ke situ, tak sesuai dengan pemahaman dia, langsung dia mencela kitab Imam Al-Ghazali. Wa khadu fi ma lam yuhsinuhu minha, dan mereka pun masuk pada perkara yang mereka tidak mengetahui dengan baik akan perkara itu. Minha, daripada kitab-kitab itu. Banyak tuh yang mencela kitab Ihya Ulumuddin kan? Apalagi? Banyak. Banyak. Tahafut kita apa? Ya, Tahafutul Falasifah. Apalagi? Tanbihul Muqtarin ya, Muqtarin kalau nggak salah tuh. Jadi mereka belum sampai ke situ, mereka cela, dan bahkan mereka berkecimpung dalam perkara yang mereka tidak memiliki pengetahuan dengan baik terhadap kitab tersebut. Apa kata Imam Ghazali? Fa ayyu kalamin afsahu min kalami Rabbil alamin. Maka ucapan mana yang lebih fasih daripada ucapan Allah Ta'ala? Waqad qalu fihi, benar-benar mereka ketika Rasul menerangkan wahyu itu tentang kalam Allah pun mereka katakan innahu asatirul awwalin, innahu asatirul awwalin. Itu kalam adalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi kalau Quran saja berani dikatakan itu, apalagi karya ulama gitu. Artinya kita kalau diprotes, kalau dikoreksi jangan pernah berkecil hati ya. Quran saja pun dikatakan dongeng orang-orang terdahulu. Nah, gitu. Alam tasma', tidakkah kamu mendengar ila qauli Zainil Abidin, kepada ucapan Zainal Abidin Ali ibn al-Husain, Ali anaknya Husain, ibni Ali anaknya Ali ibni Abi Talib ridwanullahi alaihim ajma'in. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Inni la aktumu min ilmi jawahirahu. Sesungguhnya aku benar-benar menutup daripada ilmuku jawahirahu, akan permata-permatanya ilmu tersebut. Apa dia? Wahia asraruddin, rahasia-rahasia agama yang tidak semua orang mampu mencapai pemahamannya pada tingkat tersebut. Jadi enggak mesti dibuka itu. Gitu. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, saya tutup dari ilmuku akan permata-permatanya ilmu. Kenapa? Kaila yara dzalika dzu jahlin, dzalik apa haqqat? Apa? Kaila yara apa? Kaila yara dzaka. Betul? Sama. Bukan al-haqqa ya. Kaila yara dzaka. Nanti ada di naskah yang lain kaila yaral haqqa. Nah, beda ya. Supaya tidak memandang akan itu. Maksudnya kebenaran itu dari mutiara-mutiara ilmu itu. Dzu jahlin, orang yang memiliki kebodohan. Orang bodoh memandang permata-permata ilmu itu enggak sanggup dia. Enggak sampai otaknya itu belum. Nah, gitu kan? Fayaftanina, kemudian ia terfitnah akan kami. Nah gitu. Akhirnya dia menjadi terfitnah. Dia nggak sanggup belum. Lalu dibukakan itu mutiara ilmu, akhirnya terfitnah dirinya gitu. Gitu. Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasan, dan sungguh telah dahulu pada ini perkara, maksudnya menyembunyikan mutiara-mutiara ilmu itu siapa? Abu Hasan. Abu Hasan ilal Husain, kepada Husain. Wa wasa qablahul Hasana, dan telah berwasiat sebelumnya juga Al Hasana. Ya kan? Abul Hasan itu siapa? Ali.
Ali bin Abi Thalib, wa wasa qablahul Hasana, dia telah berwasiat sebelumnya kepada Imam Hasan. Ya rubba jauhari ilmin, duhai berapa banyak dari jauhari ilmin, permata ilmu, lau abukhu bihi, kalau aku bukakan dengannya. Nah, jadi ilmu wajib tidak boleh disembunyikan, kecuali sesuatu ilmu yang orang belum layak menerimanya. Gitu. Lau abukhu bihi, kalau aku buka dengannya, maksudnya dengan ilmu tuh, laqila li anta mimman ya'budul wathana. Akan dikatakan kepadaku, kata beliau, kamu dari orang yang menyembah apa? Wathana, patung, berhala ya, berhala. Menyembah patung. Walastahalla rijalun muslimun dami, dan benar-benar lelaki-lelaki orang-orang muslim akan menghalalkan darahku. Gimana? Menghalalkan darahku. Yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana, mereka melihat sejelek-jelek apa yang mereka lakukan akannya itu sebagai kebaikan. Makanya kalau ada wali Allah yang melampaui aturan ini, maka orang-orang awam akan terfitnah, tidak bisa menerima. Maka diwasiatkan kita yang sudah Allah bukakan hijab batin itu hanya untuk kita. Gitu. Orang belum tentu siap menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, gitu. Termasuk ya, yang orang tak siap menerima itu. Gitu. Kesalahannya dia melanggar aturan itu. Nah, gitu. Waqtadatil hal 'inda dhawid din hum ashrafu khalqillahi ta'ala an-nadhara ila kaffati khalqillahi ta'ala bi'ainir rahmati wa tarkil mumarah. Dan iqtadat, menuntut apa? Al-halu, menuntut oleh al-halu. Al-hal apa tuh? Keadaan itu. Inda dhawiddin, di sisi orang yang memiliki agama. Ya. Inda dhawiddin, di sisi orang yang memiliki agama. Alladzi apa? Hum ya, hum asyrafu khalqillah, yang mereka adalah semulia-mulia makhluk Allah. An-nazar, akan memandang apa? Memandang ila kafati khalqillah, kepada semua ciptaan Allah Ta'ala, bi'ainir rahmah, dengan pandangan rahmat, wa tarkil mumarah, dan meninggalkan berbantah. Jadi kalau kita dicela ya kan, dihujat, kita tetap memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, bukan kebencian. Nah, ini termasuk anjuran dari siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga termasuk wasiat Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau memandang orang itu pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Mandang orang kafir dengan pandangan kasih sayang, ya kan? Mandang orang bodoh dengan pandangan kasih sayang, mandang orang alim dengan pandangan kasih sayang, anak kecil dengan pandangan kasih sayang, supaya kita tuh mendapatkan kasih sayang. Gitu. Kalau pandangan kebencian, muka awak pun dibenci orang kan, gitu kan? Nah, gitu. Fabtahaltu ila man biyadihil khalq wal amr, maksudnya kasih sayang tuh husnudzan gitu, pada Allah. Orang kafir itu bisa saja nanti matinya dalam keadaan Islam. Kan banyak kan? Kita belum tentu Islam ketika mati. Nah, gitu. Itu masih pandangan husnudzan. Gitu. Fabtahaltu ila man biyadihil khalq wal amr. Maka aku memohon kepada yang biyadihil khalqu, di kuasanya, di tangannya, maksudnya kekuasaan man tadi itu, al khalqu, penciptaan dan perintah. Apa yang dimohonkan, akan apa yang dimohonkan oleh Imam Ghazali? Ayyuwaffiqani
bahwa Allah memberikan taufik kepadaku litasnifi kitabin, untuk menyusun satu kitab. Kalau Ihya itu kan banyak terjadi perdebatan kan? Ada yang mencela, ada yang membela, ya kan? Ada yang menghujat, ada yang memberikan pembelaan. Jadi Imam Ghazali itu minta kepada Allah agar diberikan taufik supaya bisa menyusun kitab yaqa'u alaihil ijma', yang jatuh pada kitab itu kesepakatan. Nah, gitu. Beliau memohon. Wa yahsulu biqira'atihil intifa', dan tercapai dengan membaca itu kitab nanti apa? Manfaat. Tercapai apa? Perolehan manfaat. Gitu. Intifa', mendapatkan kemanfaatan. Itu yang diminta Imam Ghazali. Fa'ajabani ila dzalik, maka Allah pun mengabulkan permintaanku kepada hal itu. Alladzi yang yujibul muttarra idza da'ahu, yang zat yang menjawab al-muttarra, akan orang yang sangat berhajat idza da'ahu, apabila dia memohon kepadanya. Nah, akhirnya ditulislah dengan apa namanya, taufik Allah tadi, tangan Imam Ghazali itu dengan mudah menulis kitab tersebut. Nah, wa atla'ani bifadlihi, dan Allah memperlihatkan kepadaku dengan karunia-Nya, ala asrari dzalik, di atas rahasia-rahasia itu. Apa dia rahasia-rahasia itu? Yaitu maksudnya khafiyatil ma'ani fi dzalika tasnif. Jadi perkara-perkara apa, makna-makna yang samar, makna-makna yang tersembunyi daripada itu pengarangan. Ketika proses mengarang itu terbuka, makna-makna yang belum muncul itu terbuka semuanya, mudah langsung menulis gitu. Wa alhamani fihi, dan Allah ilhamkan aku pada kitab itu apa? Tartiban ajiban, tertib yang begitu menakjubkan. Lam adzkurhu fil musannafat, yang belum aku sebutkan itu tertib pada karya-karya allati taqaddamat, yang sudah terdahulu. Fi asrari muamalatiddin, pada rahasia-rahasia muamalah agama. Wa huwa alladhi ana lahu wasifun fa'aqul, dan dianya yang saya, Imam Ghazali, baginya kitab itu wasifun, akan menyifatkannya. Fa'aqulu, lalu aku katakan, wabillahi taufik, inna awwala ma yunabbihul abdu. Nanti kita lanjutkan di sini ya. Jadi itu sudah muqaddimah. Baru ini masuk apa namanya, bahagian awal daripada kitab Minhajul Abidin tersebut. Nah, itu dia ya. Nah. Iya. Kalau kita belum sampai, tanya dulu. Jadi kalau kita baca buku, kita temukan hal yang kita belum bisa menerima, kita jangan langsung berkuar-kuar pula di media gitu. Salah bukunya, padahal awalnya salah. Gitu. Kitab kita dengan berupaya itu yang mungkin Nah, kan di apa udah Pak? Di apa? Di kitab Al-Walad, jangan tertipu dengan lakomat sufiyah. Jadi kicauan orang sufi yang di luar nalar. Jadi kita bukan ke situ, nggak usah kita opini. Kita fokus kepada syariat. Kenapa? Kita belum sampai ke situ, belum, atau mungkin Allah tak akan berikan itu kepada kita karena tak layak. Karena itu kan dia zuk batinnya, zuk rasa, mabuk cinta. Nah, orang dah makan durian apa belum? Beda, rasanya beda gitu. Gitu maksudnya begitu ya. Salah kan pula orang makan durian. Oh, belum makan lagi. Lagu Maulana itu bid'ah katanya. Enggak boleh Maulana ke Allah. Kacau. Apa katanya? Lagu Maulana enggak boleh